Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memaparkan hasil kerja terkait penugasan mata kuliah menggambar teknik. Sebelum menuju topik bahasan kita, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Muhammad Fatkur Rahman, NIM I03210062. Saya Andra Firmansyah dengan NIM I03210008 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Nihilsa Zahra dengan NIM I032003 dari kelas A. Saya Jasmine Tofahati dengan NIM I03210053 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Safir Permata Putra, NIM I03210093 dari Prodi Teknik Industri, kelas C. Terima kasih. Perkenalkan, saya Saskara Zaneta Kusuma, NIM I03210098 dari kelas C. Saya Theodosius Wahyu Putra dengan NIM I0321-104 dari kelas C. Setelah kita melewati sesi perkenalan, kurang afdol rasanya bila mana kita tidak menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan menggambar teknik. Menggambar teknik adalah bentuk gagasan atau ide mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk teknis yang dinyatakan dalam bentuk gambar teknis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dan instruksi acuan kerja. Kurang lebih, begitulah pengertian dari menggambar teknik. Terkait penugasan menggambar teknik ini, kami melewati beberapa tahapan. Di week 12, kita menggambar sketsa dan menentukan ukuran dari gambar yang nantinya akan kita buat di Autodesk Inventor. Di week 13, kita mendesain 3D dan melakukan assembly dari gambar tersebut. Di week 14, kita melakukan drawing dari hasil 3D di minggu sebelumnya. Berikutnya di week 15 dan 16 berisikan pemaparan hasil dan feedback dari hasil kerja kami di minggu-minggu sebelumnya. Berikut adalah pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut merupakan part body 3D. Pertama yang saya lakukan adalah membuat sketsa sebagai berikut, yang dimana memiliki panjang 1200 mm dan ketinggian 1800 mm. Dan kemudian saya melakukan extrude ke arah belakang sebanyak 400 mm, yang dimana berikut itu merupakan ketebalan dari body. Kalau untuk setiap sisi, saya memberi ketebalan 20 mm, dan untuk lubang, saya melakukan cutting ke arah dalam sebanyak 380 mm. Selanjutnya untuk material, saya menggunakan material wood cherry dengan tampak fisik yaitu smooth black. Kemudian adalah drawing dari part 3D body, yang dimana menggunakan first angle atau proyeksi pertama dengan skala 1:15 dengan satuan milimeter. Kuantiti yang dibuat yaitu 1, dengan material yang sudah dijelaskan pada part 3D yaitu wood cherry. Di sini saya membuat keterangan dimensi, yaitu panjangnya 1200 dan ketinggian 1800, kemudian untuk ketebalan yaitu 20 mm, dan ini juga bagian depan kemudian bagian belakang. Jadi dari bagian depan ke bagian belakang itu panjangnya kedalamannya sekitar 380 dengan ketebalan setiap sisinya kembali lagi 20 mm. Lalu part selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kayu horizontal dan kayu vertikal. Yang pertama adalah kayu horizontal.
Kayu horizontal ini memiliki panjang 1160 mm dan juga tingginya itu 380 mm. Sedangkan pada kayu vertikal ini memiliki tinggi 1330 mm dan juga lebarnya itu 80 mm. Pada kedua kayu ini diberikan extrude sebesar 12 mm dan material yang digunakan adalah wood cherry. Dan jumlah dari kayu horizontal dan kayu vertikal ini adalah 1 pada setiap part-nya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai drawing dari part kayu horizontal dan juga kayu vertikal. Pada kayu horizontal, itu memiliki skala 1:10 dengan satuan milimeter, dan proyeksi yang digunakan adalah proyeksi Eropa atau first angle. Quantity dan materialsnya sudah sesuai dengan yang saya jelaskan di 3D tadi. Ukurannya juga sudah sesuai, panjangnya 1160 dengan tinggi 380 dan ketebalannya 12 mm. Untuk kayu vertikal tidak jauh berbeda, menggunakan first angle dengan skala 1:1. Untuk lebarnya 80 mm, tinggi 1330 mm, dan juga ketebalannya 12 mm. Part selanjutnya adalah gagang pintu. Gagang pintu ini menggunakan bahan stainless steel yang berwarna agak kehitaman dan menyala. Dengan ukuran sebagai berikut. Panjang dari gagang pintu ini adalah 13 cm atau 130 mm. Dan diameter dari gagang pintu ini adalah 10 mm, di mana ujung dan penyangga yang ada di sini sama-sama 10 mm. Dan jarak antar penyangga yang satu ini dengan yang satu ini adalah 9 cm atau 90 mm. Dan jarak penyangga ini ke ujung penyangga adalah 10 mm atau sekitar 1 cm. Drawing selanjutnya adalah drawing dari part gagang pintu, di mana gagang pintu ini menggunakan material stainless steel. Dan ukuran-ukurannya sudah sama dengan part yang ada di 3 dimensinya, yaitu panjang gagang pintu adalah 130 mm dan diameternya adalah 10 mm. Part drawing 3 dimensi ini dilengkapi dengan view samping, view depan, dan view atas. Dapat dilanjutkan dengan part selanjutnya. Di sini saya membuat part batak penyangga yang fungsinya untuk tempat menggantungkan hanger baju. Pembuatannya mudah, cukup dengan membuat sketsa lingkaran 2 dimensi berdiameter 20 mm, lalu diekstrud sepanjang 1154 mm. Material yang saya gunakan pada part ini adalah aluminium 6061 dan batang penyangga yang dibuat berjumlah 1. Selanjutnya, saya membuat part untuk membuat engsel. Di engsel terdiri dari 3 part, yaitu lower part, upper part, dan stud. Yang pertama, lower part. Saya menggunakan fitur extrude biasa untuk membuat lower part ini. Pertama, saya di sketsa 2 dimensi, saya buat sketsa, lalu dengan ukuran seperti ini, ukuran yang akan tertera di drawing nanti. Lalu saya extrude. Kemudian untuk buat lubang guna dimasuki oleh skru ini, dan ini, saya menggunakan extrude biasa dengan ditambah sketch itu. Lalu di sini ditambah sketch untuk lubang supaya bisa masuk studnya. Material yang saya gunakan adalah stainless steel. Selanjutnya upper part. Upper part ini cara pembuatannya sama dengan lower part, yang membedakan adalah di sininya yang harusnya di lower part ada, di upper part justru malah kosong. Ukurannya relatif sama kecuali yang di bagian atasnya, dan cara pembuatannya juga sama. Materialnya juga sama, yaitu stainless steel. Selanjutnya stud. Stud ini saya menggunakan material stainless steel, dan cara membuatnya dengan pertama membuat sketsa lingkaran lalu diekstrud seperti biasa dengan ukuran yang
sudah tertera di drawing nanti. Lalu saya buat new sketch dengan membuat lingkaran seperti ini, lalu di extrude. Lalu untuk membuat setengah lingkaran ini saya menggunakan fitur revolve. Pertama saya menggunakan line untuk buat garis sudut 90 derajat, lalu menggunakan arch untuk menghubungkan keduanya, lalu saya revolve. Materialnya yang saya gunakan stainless steel sama seperti lower dan upper part. Lalu ketiga part itu saya assembly dan jadi seperti ini. Ini adalah drawing untuk lower part, ukuran detail dari lower part. Saya menggunakan skala 1:1 dan satuannya milimeter. Kuantitinya 1 dan materialnya stainless steel. Untuk part yang mirror itu sebenarnya hanya mirroran dari si lower part ini. Ini adalah detailnya dengan panjangnya totalnya 65 mm dan lebarnya 120 mm, dan ini detail atasnya dengan panjang seperti itu. Selanjutnya lower part sama seperti maksudnya upper part sama seperti lower part, panjangnya 65 mm dan lebarnya 120 mm. Peletakan ini lubang untuk si skrupnya masuk juga sama. Diameter untuk ini juga sama, pembedanya adalah di ukuran dari tempat buat studnya masuk, seperti ini. Saya menggunakan skala 1:1, satuan milimeter, kuantitinya 1, dan materialnya stainless steel. Sama seperti lower part tadi, upper part yang mirror juga sebenarnya hanya mirroran dari si upper part yang ini. Selanjutnya yang terakhir adalah stud. Stud ini panjang badannya 120 mm, lalu di panjang yang atasnya untuk diameter setengah lingkarannya adalah segini. Ininya itu 5 ya, 5 mm, dan di sini jarak ini adalah 2 mm. Dengan diameter lingkaran yang besar itu adalah dengan jari-jari 5 berarti diameternya 10, dan yang kecil diameternya berarti adalah 7 mm. Saya menggunakan satuan milimeter dan skala 1:1, kuantitinya 1 dan materialnya stainless steel. Sama seperti lower dan upper part, stud yang mirror juga merupakan mirroran dari stud yang ini. Oke, untuk part selanjutnya yaitu kita akan membuat pengunci pintu sebelah kiri. Yang pertama yang dilakukan adalah kita membuat sketch seperti yang telah digambar itu, ukuran sekian, kemudian di extrude. Setelah selesai, kita membuat bagian kedua, yaitu yang di sini, kita extraction kedua. Sketchnya sekitar itu, seperti 20, kemudian extrude ke atas. Setelah itu, kita extrude ke bawah juga, sekian. Nah, ukurannya sama ya, ke bawah. Kemudian kita membuat balok yang ada di dalamnya, extraction kelima. Nah, extraction ke 4, mohon maaf. Nah, extraction keempat ini kita membentuk balok ke bawah. Caranya mudah, dengan extrude, terus nanti pilih bidangnya. Pertama kita akan membuat sketsanya dulu, baru nanti di extrude ke bawah, di extrude yang menghilangnya di sphere. Kemudian setelah itu kita membuat yang extraction ke-6 nih, ke bawah sekitar ukuran segitu, nanti ke bawah. Udah selesai kalau membuat part bagian pengunci pintu kirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pintu kunci sebelah kanan. Sebenarnya kurang lebih bersama pintu yang kiri sama yang sebelah kanan, jadi mungkin akan langsung saya jelaskan di sini. Jadi sebelum membuat extraction ke-6 ini, kita akan menggunakan mirror sehingga akan
terdapat di bagian sini, kemudian diekstrud lagi. Udah itu selesai dan bisa membuat pengunci bagian pintu kanan. Oke, langsung saja kita open yang bagian ini, link ring, bagian yang benda ketiganya. Nah, ini cukup simple karena kita akan hanya menggunakan beberapa perintah. Yang pertama, untuk sketchnya seperti ukuran segini. Nanti kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Setelah lingkaran itu selesai, kita akan membuat seperti bagian ini segi 6. Jadinya nanti seperti dibagi gini, dibagi 3 bagian sekitar jika dibagi 3 itu berapa. Setelah itu nanti dibuat segi 6, diberi garis antara titik yang telah digaris tadi. Ada 3 garis besar, kemudian nanti dihubungkan satu sama lain membentuk segi 6. Sederhana itu. Kemudian setelah itu kita ekstrud saja ke atas. Kalau enggak, ini nanti dibuat dulu lingkarannya juga, sehingga nanti yang kalau sudah terekstrud hanya akan menyisakan bagian ini, bagian yang biru-biru ini. Kemudian jika sudah selesai, kita akan menggunakan perintah thread. Thread ini akan membuat seperti jalur masuk untuk ini nanti masuk ke dalam bagian selanjutnya, bagian benda selanjutnya. Jadi sederhana itu bentuk dari link ring. Oke, untuk benda selanjutnya cara membuatnya, kita open, kita ke pelindung pengunci nih. Untuk pelindung pengunci ini yang menurut saya agak ribet. Pertama kita membuat bagian awal, kita akan menggambar seperti ini, lingkaran, 2 lingkaran, kemudian kita ekstrud ke atas ke arah sini, extraction yang ini sepanjang yang telah diberikan pada contohnya. Setelah itu untuk extraction kedua kita membuat sketsa juga dari bagian sini. Nah, seperti ini lebih jelasnya. Nah, ini ada bagian 1, 2, 3 lingkaran. Yang pertama 20 dan yang kedua ada 30. Nah, oke. Jika setelah itu langsung diekstrud juga, diekstrudnya ke atas, ke bawah, maksudnya ke bawah ke sini. Kalau sudah diekstrud, kita ke ini sketch 3 sepertinya tidak terlalu berguna ya, sebenarnya bisa dihapus. Namun ini biar visible aja. Nah, bisa invisible gini, bisa dihilangkan. Kemudian kita menggunakan fungsi chamfer untuk menghilangkan bagian pinggirnya sehingga bentuknya seperti ini. Untuk awalnya sebelum di chamfer itu nanti seperti kotak begini, tetap kotak. Nah, baru nanti di chamfer baru kelihatan bentuknya akan menjadi miring seperti ini secara melingkar. Kemudian yang ketiga, yang extraction yang ketiga, kita akan membuat nih bagian pinggir. Jadinya ini agak ribet ya sketchnya, tapi bisa digunakan. Jadi ini seperti menghilangkan beberapa bagian. Jadi extractionnya seperti ini, bisa dilihat nanti ke bawah, sehingga akan menghilangkan bentuknya dan akan membuat bentuknya seperti ini, seperti menghilangkan bagian ini sedikit. Oke, setelah itu sudah selesai. Ini tinggal diberi thread sininya, di thread ini udah selesai tadi yang udah berada pada fungsi yang pada extraction pertama. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk ukuran-ukuran bisa dilihat pada pada gambar yang telah dikumpulkan ya. Ini terima kasih. Baik, di sini kita akan membuat pintu dari lemari. Saya membuatnya dengan rectangle, entah itu rectangle 2 point atau center point. Saya lupa, itu pokoknya pakai rectangle dengan dimensi lebarnya
eh, panjang dari ini secara vertikal itu adalah 176 cm. Sementara dengan lebar yang horizontal itu adalah 60 cm. Nah, di sini tentunya akan diperlukan adanya lubang, di mana lubang tersebut gunanya untuk gagang pintu dengan dimensi jari-jari adalah sebesar jarak antara lubang dengan pinggir dari pintu adalah 50 mm. Sementara dengan jari-jari sebesar 5 mm. Nah, jarak antara lubang dengan lubang lainnya itu adalah sebesar 100,1 mm. Oke. Setelah jadi awalnya kita membuat ekstrutan dari pintu tersebut sebesar 1,5 dengan tebal 1,5 cm. Nah, setelah itu kita buat lubang dengan kedalaman yang dapat menembus dari satu bagian ke bagian lainnya. Sekian dari pintu, berlanjut ke part berikutnya. Yang pertama saya buat adalah skrup. Skrup ini saya buat menggunakan fitur default. Pertama-tama saya buat di 2 dimensi dulu, sketsa sampingnya, lalu setelah itu saya revolve dan jadi seperti ini. Untuk ulirnya saya menggunakan fitur coil dengan jarak antar pucuk ulirnya adalah 1,25 mm. Dan material yang saya gunakan untuk skrup ini adalah steel yang galvanized. Lalu ini adalah drawing untuk skrup yang tadi. Total panjangnya adalah 1,5 cm dengan badannya 10,25 mm dan di ujungnya yang lancipnya 2,5 mm. Untuk detail ukurannya bisa dilihat di drawingnya seperti ini. Skala yang saya gunakan 5:1 dan satuannya milimeter. Kuantitinya 24 dan materialnya steel yang galvanized. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian selanjutnya yaitu kita melakukan assembly atau kita merakit dari part-part yang sudah kita buat masing-masing tadi. Oke, sebenarnya untuk masalah assembly bisa beberapa dengan lebih mudah menurut saya daripada kita membuat gambar dari 3D-nya itu sendiri, dikarenakan tinggal kita memberikan fungsi apa yang akan terjadi pada benda tersebut. Jadi langsung aja tadi pertama cara kita membuat dasarnya itu menggunakan place. Jadi nanti pakai place nanti baru dipilih umpamanya place ini ya. Kita pilih umpamanya dari salah satu aja kunci. Nah, klik open, kita taruh di sini umpamanya. Nah, nanti otomatis setelah diklik kiri ini di cancel aja. Nah, ini nanti akan muncul 3D-nya di sini untuk penempatannya. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu sebenarnya banyak. Kita delete dulu.
Langsung saja, itu yang pertama tadi kita bisa menggunakan constraint ya, constraint ataupun join. Jadi untuk fungsi pertama kita pada dasarnya ini yang pertama kita tempatkan, terus kemudian benda yang ini kita paskan sini antara kanan sama kiri, nanti pakai constraint juga. Constraintnya harus benar-benar kanan, kiri, sama belakang. Nanti juga bisa juga di constraint sama yang di bawah ini. Karena kalau nggak di constraint nanti bisa kayak seperti lepas-lepas gitu. Jadi constraintnya itu harus benar-benar tiap yang menempel padanya harus di constraint gitu. Tipe-tipe constraint sebenarnya ada beberapa ya. Nih, bentar. Oke, ini tipe yang pertama ada matte. Matte itu nanti dia nggak punya pergerakan, jadinya hanya menempel saja. Terus kemudian ini ada angle. Angle itu nanti bisa membuat gerakan membuka menutup sesuai berapa derajat yang diinginkan. Kemudian ada tangan, kemudian ada insert, ada juga simetri begitu. Nah, ini sebenarnya ada beberapa lagi, ada motion, ada transitional, ada constraint set. Itu nanti udah bisa dikatakan udah bisa orang yang ahli lah jika sudah bisa menggunakan ke semuanya. Jadi langsung saja, ini sebenarnya bisa dilakukan constraint ataupun join ya. Join nanti kita memberikan limit atau batasan seberapa besar benda itu akan bergerak gitu. Tapi pada kali ini sepertinya kita menggunakan constraint semua. Setelah itu kita melakukan ini constraint angle-nya nanti di constraint juga dengan pojok. Nanti diberikan scrub yang sudah digambar tadi. Nah, seperti ini. Yang atas itu belum dikasih ya. Jadi yang bawah udah, yang atas karena hasil akhir. Oke, ini. Jadi seperti ini nanti. Jadi pintunya bisa dibuka tutup, kuncinya juga bisa digerak putarkan. Mungkin itu saja sih dari kami mengenai assembly lemari. Jadi udah sekian, terima kasih. Baik, setelah kita melakukan assembly dari lemari tersebut, kita melakukan sebuah mode presentasi. Di Autodesk tersedia mode presentasi di mana kita nantinya akan memisahkan antara bagian-bagian dari part tersebut agar terlihat dalaman dari setiap komponen dari lemari tersebut. Kita menggunakan fitur tweak components dan nantinya setiap komponen tersebut dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian setelah itu kita menggunakan auto balon. Nah, ketika kita menggunakan auto balon, kita harus memperhatikan bagian mana yang sekiranya tersebut ditunjukkan oleh balon tersebut yang double. Jadi ada bagian tertentu yang pada saat kami membuat, ada bagian tertentu yang ditunjuk itu sampai ke 5 atau 4 kali dari balon tersebut. Jadi harus teliti dalam menggunakan auto balon. Saran saya ketika menggunakan tweak komponen dan menggunakan auto balon tersebut, menggunakan fitur yang manual, tidak menggunakan auto balon, sehingga apabila menggunakan auto balon nantinya akan terjadi tidak berurutan seperti pada gambar kita, itu kekurangan dari kita. Baik. Kita di sini setelah melakukan tersebut kita menuju ke drawing. Nah, di drawing itu ada beberapa komponen yang ditunjukkan oleh kita seperti pada gambar yang tertera berikut, yaitu antara part 1 sampai part 24. Baik. Part 1 sampai 24 terdiri dari part listnya body lemari, kayu horizontal, kayu vertikal, batang penyangga, pintu, lower part, dan seterusnya hingga kunci. Dan di sini dapat dilihat kualitinya berjumlah berapa dari quantity berjumlah berapa
dari yang ditunjukkan oleh setiap komponennya. Oke, itu saja bagian dari drawing assembly yang kami tunjukkan pada bagian ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila mana terdapat kekurangan semata-mata kesalahan dari kami, dan bila mana terdapat kelebihan merupakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam Gamtek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.